Oke, selamat pagi Mbak. Selamat pagi, Ya, perkenalkan dulu namanya siapa dan alamatnya di mana ini Mbak? saya Ibu Hani dari Tegal Pare, Mm, Kecamatan Muncar. oke. Ini saya panggilnya Mbak aja ya, biar Iya, biar lebih akrab lah. nggih, monggo. Nah, Mbak Hani ini adalah salah satu temannya Mas Arafat, teman-teman ya. Iya, Yang kemarin kita sudah ngeliput budidaya kepiting soka ya Mbak ya. iya. Nah, ini sudah lama Mbak budidaya? Kira-kira yang rak baru ini sekitar 1 tahun, kurang Sekitar lebih. 1 tahun. Oh, ini rak baru berarti ya? Iya, Kalau rak yang lama yang mana? yang lama dulu ada di sebelah toko, Mm-mm. posisinya itu sempit, jadi dipindahkan ke sini agar lebih besar. Posisi Oke. kolamnya juga. Ya, jadi udah totalitas sudah ya di sini Iya, ya. Oke, ini ada berapa rak ini, Mbak? ini Kalau yang di sini. yang kupu tarung ada 4, cuma yang Hmm. singlenya 2. Yang kupu tarung kayak gini. Ini kan ada 2. Ini namanya Mm-mm. kupu tarung. Mm-mm. Ada 4, 1, 2, dan sebelah sana Sebelah sana. ada 2 kupu tarung. Oke. Yang sana bukan, itu yang Yang pinggir sana itu yang single satu. tambahan aja Satu itu rak ya. ya. Ha-ha. Oke. Nah, kok tertarik budidaya kepiting soka, Mbak? Gimana ceritanya? Soalnya kepiting soka itu awalnya coba-coba ya, karena Ha-ha. modalnya itu kecil. Tapi untungnya besar, sampai 50%. Dan Oh, gitu. pengembangannya itu sangat fleksibel ya. Fleksibel maksudnya bisa disambi gitu loh Mas. Misalnya kita Oh. bisa kerja yang lain, bisa buat kerja sampingan. Saya Hmm. masih bisa jualan baju, ngurus butik. Kalau pagi hari bisa ngecek kepiting. Ngeceknya cuma pagi dan malam. Ya, jadi Oh. waktunya sangat singkat, bisa disambi pekerjaan yang lain. Dan untungnya sangat besar. Hemat di Seperti waktu itu. ya, Mbak ya. Iya. Nah, poin yang terakhir tadi teman-teman, untungnya sangat besar. Nah, itu loh Nggih. poinnya. Iya. Oke, kita bisa review di belakangnya, Monggo Mbak ya. silakan. Kita review teman-teman ya. Seperti ini Oke. ya. Ya. Karena ini posisinya gelap, raknya hitam, Hmm. kita menggunakan senter nggih. Ya, Seperti ini itu. teman-teman ya. Ya, kita Ih, menggunakan senter. oke. Kita cek kalau ini itu kayak kedip-kedip ya, Mm-mm. hidup. Nah, hidup itu. Mm-mm. Ini Oh, bernapas gitu. kan. Nah, Heeh. klik-klik gitu. Kita cek lagi sini. Hmm. Hmm, Oke. Nah, itu seperti kita ini cek. teman-teman. Ngeceknya cuma kayak gitu, masih hidup, masih sehat. Hmm. Terus nanti misal ada yang molting, ya kita ambil kayak seperti Oke. ini. Ngeceknya seperti itu. Iya. Ngecek cuma hidup atau Cuma sehat. ngecek, cuma lihat kayak gini aja loh. Mudah sekali ya teman-teman, Oke. kalau mau ya bisa kok kita ngajarinnya. Oke. Heeh. Berarti ini mudah banget ya, Mbak ya? Mudah. Sangat Saya mudah. perempuan saja loh bisa, nggak harus laki-laki ya. Oh, Perempuan gitu. aja loh bisa kerja seperti ini. Hmm. Mudah. Ya ini mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman perempuan yang Teman-teman ibu rumah ibu rumah tangga tangga ya kan? yang nggak punya pekerjaan, ini Heeh. bisa kerja sampingan seperti ini. Hmm. Bisa menghasilkan uang ya, ibu rumah tangga tapi bisa menghasilkan uang. Nggak harus jualan apa, cuma budidaya kepitingin aja. Oh ya, nganggur pun dapat uang gitu ya? Iya, ya seperti itu. Ya kita jalan-jalan, ini kepitingnya molting sendiri ya. Oh gitu. Kita liburan kemana, ini sudah molting, nggak perlu kita tungguin 24 jam ini ya. Oh gitu. Seperti itu. Heeh, heeh. Cuma ngecek pagi dan sore. Iya, ya. Mbak, ini satu rak kupu tarung ini isi berapa box? Sekitar 300-an, 300-an ya. 300-an. 300 sampai 400. 300 sampai 400 box. Nah, tapi ini yang saya lihat ini ada yang masih kosong, ada yang Iya. sudah berisi. Yang kosong itu biasanya Sudah panen atau gimana? ya, yang kosong berarti kotak tersebut sudah molting ya. Sudah molting Ya, ya. misalnya Mm-mm. kita cek kalau nanti kotaknya ada yang kosong, berarti Ini kosong, sudah ini kosong. sudah molting. Nah, ini kosong. Ini Ini kosong. berarti sudah diambil moltingnya dan belum diisi lagi. Mm-mm. Terus kalau model yang kakinya panjang, Ya. itu kurang 1 minggu dia molting. Ini kan Oh, gitu. kakinya panjang, nah, Mm-mm. ada hitam-hitam ya. Mm-mm. Wih, agresif banget Iya, ya. hati-hati. Tapi cupitnya sudah Sudah dipotong dipatahkan ya. satu. Ya, Oh. jadi aman kok. Mm-mm. Sama kakinya itu sudah diprotol. Mm-mm. Terus sekarang dia mau tumbuh lagi hitam. Seperti Oke. itu. Kalau sudah tumbuh hitam, biasanya dia itu hampir molting ya. Mm-mm. Ya mungkin ada teman-teman Mbak ini yang masih awam ya, belum tahu. Iya. Nah, kepiting sokat mungkin dikira jenis kepiting. Jadi kepiting soka itu bukan jenis kepiting teman-teman. Bukan, kepiting soka itu adalah kepiting empuk atau kepiting yang molting. Kalau bahasanya nggak tahu molting itu nelungsungi.
ngelungsuri, Berganti kulit, molting, teman-teman, ya? berganti kulit. Jadi cangkangnya Berganti cangkang. keluar, dia masih empuk, dia belum mengeras, itu Mm-mm. yang dinamakan kepiting soka. Jadi Oke. setelah dia empuk, Mm-mm. langsung diambil. Oh gitu. Kalau nemu yang empuk langsung diambil, kita kemas ke dalam plastik, lalu kita taruh di freezer. Mm-mm, mm-mm. Kulitnya kita buang. Ya seperti itu moltingnya. Oke, oke, oke. Nah, eh, itu tadi ya teman-teman ya. Berarti panennya ketika kepiting itu molting ya, atau Iya, ganti cangkang? ganti Ganti cangkang. cangkang. Makanya nggak boleh terlalu lama. Misalnya pagi itu dicek ada yang molting ya segera diambil. Dan malam Mm-mm. hari, kalau kelamaan dia bisa mengeras lagi. Oh Iya, gitu ya. kalau lama-lama nggak keburu diambil, dia akan mengeras lagi nantinya. Mm-mm. Ya itu teman-teman ya. Iya, Tapi kalau ini kan membutuhkan waktu ya Mbak ya untuk iya. molting ya. Itu biasanya berapa lama Mbak? Paling lama 30 hari. Paling lama Heeh, 30 itu hari. ukuran standar. Kalau misalnya ada yang kecil, itu namanya istilahnya kreye. Kepiting yang kecil itu kan nggak sama ukurannya, Iya. ya kan? Sama yang namanya ini. Ini besar Ini ya. besar, sedang. Ini 30 hari. Kalau yang kreye itu sekitar 2 minggu, 3 minggu itu sudah ada sebagian yang molting. Jadi Oh, lebih gitu. cepat yang kecil. Lebih cepatan yang Iya. kecil daripada yang besar. Iya sih. Heeh. Tapi gini ini juga pengaruh di harga nggak Mbak? Ini yang Ada, kecil sama iya. yang besar beda. Taruh, harganya juga beda. Oke. Mm-mm. Yang kecil itu masuk B, istilahnya yang besar A gitu. Oh, ada grade-nya ya. Size ya, Ada size ya. size-nya. Heeh. Seperti ini teman-teman ya. Heeh. Mbak ini gini nih kalau masukkan barang sama keluarkan barang itu dicatat nggak Mbak? Ininya Mbak. Catat, saya Dicatat, nyatat yang pertama dulu saya catat, keluar masuknya saya catat, Keluar masuk ya, dicatat. penjualannya saya catat, kematiannya saya catat. Oh gitu. Iya. Heeh. Untuk yang awal, kalau mungkin sudah berpengalaman ya, nggak perlu dicatat, cuma diingat aja wis paham wis. Oh, gitu. Seperti itu ya. Ya, yang dicatat Oh, omsetnya aja teman. Pertama kita kasih pembukuan ya, misalnya Mm-mm. modal awal sekian. Ya. Modal awal sekian, beli bibit, beli makan, terus sirkulasi ini kan pakai oksigen. Mm-mm. Itu mesinnya nyala terus, otomatis listriknya itu per bulan ya harus dipikirkan ya kan. Ya. Heeh. Tiap 2 hari sekali kita kasih makan. Mm-mm. Makannya itu kan ikan kecil-kecil ya. Mm-mm. Itu dana buat kasih makan itu juga dicatat. Ya, Oh. setelah molting kita taruh di freezer, kita jualnya nggak satu-satu, nggak 1 kilo 2 kilo. Kita penuhin dulu freezernya. Oh, Kita gitu. jualnya skala besar. Jadi istilahnya itu kalau uangnya itu biar ngumpul gitu loh Mas. Mm-mm. Jadi sekali jual itu misalnya bisa sampai 50 kilo gitu. Mm-mm. Jadi kan bisa kelihatan uangnya. Iya. Kalau 1-2 ekor dijual kan Heeh. ngincrit gitu loh Mas. Heeh, Jadi kecil-kecil jualnya langsung nunggu banyak gitu. Oke. Nah, ini selama 2 tahun ya Mbak ya? Sekitar Budidaya. 1 tahun, iya 1 sekitar 2 tahun lah. 2 tahunan ya? Heeh, 2 1 tahun ini di kepiting yang dirasakan gimana Mbak? Suka dukanya Mbak? Ya suka dukanya yang pasti itu tadi ya, ada omsetnya itu mencapai 50% lebih itu kalau hidup semua. Kalau hidup semua. Ya, dukanya itu tadi ada sebagian yang bibitnya itu nggak bagus. Terkadang sudah dimasukkan di dalam kotak dalam waktu mungkin 3 hari sampai 1 minggu itu ada yang mati. Oh, Ada gitu. juga yang mati. Jadi mungkin karena bibitnya atau mungkin dia stres atau mungkin infeksi ya seperti itu, ada sebagian yang mati, itu dukanya seperti itu. Dukanya di kematian itu aja. Tapi untuk permintaan kepiting soka sendiri masih banyak. Kalau permintaan pasar itu banyak Mas, Banyak banget ya. mau setor berapa kilo aja pengepulnya masih siap nampung. Gitu. Ya banyak pengepulnya. Jombang ada, Tegal Pare ada, itu teman sendiri juga bisa itu yang nampung Mas Ropat itu. Mas Ropat ya. Jadi ada, nggak jauh-jauh ya. Nggak usah takut kalau soal penjualan itu. Ada gitu. pengepulnya. Mau kalian mau misalnya berapa ribu, berapa kilo pun siap, pengepulnya banyak. Oke. Nah, gini ini mengalami naik turun nggak Mbak untuk di kepiting Mbak? Bibit apa sokanya? Sokanya. Sokanya ada. Kadang harganya itu turun tapi nggak banyak. Pertama dulu mulai
paling rendah itu harga 95 pernah. Standarnya 100.000. Itu terus pernah itu turun sampai 95, terus standar lagi 100.000, sekarang 115.000, 120.000 gitu. Oh, gitu. Naik turun tapi nggak banyak Mas. Naik turun tapi nggak Iya. banyak. Oke. Jadi ya lumayan ya Mbak ya dengan harga segitu ya. Alhamdulillah lumayan Mas. Menjanjikan pokoknya. Menjanjikan. Iya. Oke. Nah ini berarti dapat barangnya ini dari petani Mbak ya? Dari pengepul ya. Oh, dari pengepul ini. Pengepul kepiting, nggak langsung dari nelayan. Oh, ya. Kalau nelayan itu mereka misalnya istilahnya itu melintur ya. Melintur kan cuma dapatnya 1-2 kilo. Lah mereka kan jualnya ke pengepul. Pengepul itu nanti kan dapatnya banyak. Dari nelayan beberapa dikumpulkan, jadi stok bibitnya itu banyak. Kalau kita langsung nyari ke nelayannya, kita cuma dapatnya sedikit, cuma 1-2 kilo. Tapi kalau kita langsung masuk ke pengepul, bisa kita langsung dapat bibitnya itu banyak. Oke.